Oke, gengs, apa kabar? Kita akan ngomong nih mengenai IHSG mulai menguat, saham konglomerasi L dan saham-saham blue chip mulai uget-uget. Jangan sampai ketinggalan, bukan jangan sampai ketinggalan belinya guys. Analisanya, kalau ketinggalan belinya mah nggak apa-apa. Nanti dia koreksi, lo ambil lagi. Jangan takut ketinggalan ya. Kalau kalian takut ketinggalan guys, ntar namanya FOMO ya. Itu namanya fear of missing out, takut akan ketinggalan ya kan. Kalau analisa jadi kan kalian tahu, oh besok naik, wah bener Om Yusa gitu ya. Terus besok apa namanya udah naik 2 kali terus dia turun ya kan, berarti kan lu dapat kesempatan lagi karena saham itu bakalan naik dan turun ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kalian harus kuat guys. Gua akan ngomongin satu. Pertama adalah hati-hati penipuan. Ya, penipuan. Gue baru dapat nih, ternyata ada yang nipu dengan nama apa namanya? Nih, dengan nama apa namanya? Dengan nama ini nih, sinyal gua nih. Ya, kalian lihat ya. Di sini ya. Nih, dengan sinyal gua dan dengan nama gua nih, Tap Trader 8 gitu ya. Nih, yang kayak gini nih. Caur banget. Ya, pakai logonya gua dan segala macam. Lo tolong kalau yang kayak begini-begini di blok ataupun di report spamnya. Jangan lupa ya. Nih, ya, terus abis itu rekeningnya dan segala macam, nomor teleponnya lo ban aja kalau lo dapet ya. Nih yang kayak gini-gini nih, dari rekening ke rekening, data DNID apalah segala macam, lo laporin aja guys. Ya, jangan sampai lepas. Ini penipuan karena gua cuman punya namanya ya. Namanya cuman punya kelas. Gua buka kelas. Kalau yang ini nih sinyal 2 juta dan segala macam itu bohong, guys. Nih yang kayak gini-gini bohong. Nih satu bohong ya, 1.200 orang nih ya. Hati-hati ya guys ya. Dan gua kalau kayak begini report aja nih yang kayak gini-gini sebagai fake account. Ya. Terus abis itu juga lo report lagi sebagai spam ya. Apa namanya, penipuan ya. Jangan lupa ya guys ya. Ya, yang kayak gini-gini loh hapus ya. Jangan mau diiniin, jangan mau nih apalagi namanya dan segala macam gitu ya. Namanya investasi dan ini jalan raya aren apalah segala macam, bohong semuanya ya. Dan lo harus hati-hati guys ya. Cuman ada gua satu, gua cuma nongkrong di sini nih. Forum saham. Ya, kalau kalian mau ke sini ya atau di namanya beta. Tapi kalau di beta buat apa namanya tua-tua gitu ya. Nah, kalau mau lo kalian ke sini, gua nggak kasih sinyal. Kagak ada tuh gua kasih sinyal, yang ada kasih analisa di YouTube doang. Oke? Jangan mau dibohongin ya guys ya. Pertama lagi, lalu yang ini juga nih. Ya, mana nih? Nih, juga nih tipu. Pakai fotonya foto gua, pakai fotonya almarhum Ko Asun juga, ya. Jadi tolong guys, ya di spam aja nih, di report aja nih yang kayak gini-gini guys, ya, supaya lo apa namanya nggak iniin, lo blok aja nih, ya, yang kayak gini-gini ya. Jangan lupa ya guys ya, ya. Hati-hati loh, gue udah ngomongin loh di sini ya. Semoga 5.000 orang atau belasan ribu orang yang ngikutin YouTube gue menjadi sadar. Oke, lanjut. Nah, setelah itu guys, ya, gue akan ngomongin ini, tapi gue akan cerita satu ya mengenai The Legends. Meet Tom Brady. Perkenalkan, ini adalah Tom Brady, juara NFL atau National Football League di Amerika. Ya, dia itu 43 tahun. Dia adalah posisi quarterback. Itu dia yang lempar-lempar bolanya. Terus habis itu ada yang mau lari ke tempat golnya sambil dibawa, ditenteng gitu ya. Dia ini orangnya udah tua men. Ya, 43 tuh ukuran untuk atlet dimanapun atletnya.
itu tua, kecuali main beach ya, kayak Om BBCA. Nah, dia itu guys ya, hari ini juara lagi. Dia menjadi punya 7 cincin kejuaraan Super Bowl champ gitu ya. Dan itu melebihi seluruh klub yang ada di Amerika gitu ya. Klub NFL, klub National Football League tuh semuanya dia yang paling banyak dari seluruh klub. Lo bayangin nggak? Klub aja kalah ya. Habis itu 10 appearance final. Di final Super Bowl itu ada 10 kali dia. Ya. Dan yang nomor 2 itu cuma 5, guys. Gitu ya. Dia umur 43 dan yang paling gebleknya, waktu dia draft dari universitas, jadi dimasuk mau ke main pro, dia bukan unggulan, guys. Nomor 5, nomor 3 beberapa gitu ya. Pokoknya nggak nyampe nomor 3, pokoknya urutan ke bawah banget deh. Teman-teman pasti ada yang tahu kalau anak-anak Amerika gitu ya. Dan di tahun 2017 dia pernah nyaris kalah di Super Bowl 28, poinnya 28 sampai 3 gitu ya. Akhirnya dia balap ya sampai 38-28 apa 32-28 gitu ya. Dan gue selalu fansnya sama dia juga, besides MJ gitu ya, Michael Jordan. Nah, kenapa gue cerita tentang ini gitu ya? Kemarin ada teman-teman gue yang datang atau di murid kelas gue tuh ngomong tuh, "Om, saya udah tua. Umur gue udah 40-an." Anjir, umur gue udah 60-an, 70-an gitu kan. Kalau gue ngelihatnya, kalau di saat gue ngajar gitu, gue nggak melihat bahwa itu terpaku oleh umur. Ya, yang anak kecil pun juga bisa belajar. Ya, asal lo tahu logiknya. Masalahnya, emosinya belum tentu sama. Dan mungkin akan berhasil di emosi-emosi yang sudah lumayan matang. Ya, ora kesusu, waspada, dan segala macam. Jadi, kenapa sih gue ngomongin ini? Satu itu. There is no age untuk belajar ya dan untuk menjadi sukses. Orang sukses tuh bisa macam-macam kok. Ada yang sukses umur 18, ada yang sukses umur 30, ada yang sukses 40, 50 dan segala macam. Dan kalian kalau belajar trading atau investasi yang seperti ini, kalau menurut gue lo juga bisa, men. Gitu ya. Dan lo lihat dia gitu ya, lo lihat ini bininya men supermodel gile gitu ya, tapi orangnya tuh positive thinking banget. Itu ketiga yang gua lihat gitu ya, orangnya positive thinking. Dan yang keempat, dia nggak pernah mau menyerah, men. Tahun lalu dibilang dia udah tua, pelatihnya udah ngomong yang di sebelah klub sebelumnya, ini pertama kali dia masuk ke Tampa Bay di Florida gitu ya, tahun ini gitu ya. Dan dia membawa langsung jadi juara gitu ya. Waktu itu pelatih sebelumnya di New England gitu ya udah bilang dia udah tua, men. Ya, udah nggak cocok gitu kan. Gue cari quarterback baru gitu kan. And then what happened? Dia pindah, dia buktiin menang Super Bowl. Klub yang lamanya menang pun kagak, men, masuk playoff. Mati nggak lo? Nah, yang kelima, mungkin gue tadi udah ngulang, dia never give up, man. Di bawah, dia udah ditaruh di bawah, draftnya juga nggak kelihatan. Lu baca deh ceritanya, draftnya juga nggak kelihatan gitu ya, bukan top draft gitu ya. Lain kalau misalnya Shaquille kan, LeBron James gitu, lain. Yang ini di bawah, man. And then it's end up gitu ya, dia membawa 7 Super Bowl, 10 kali. Ini cuma 3 kali kalah, men, di Super Bowl. Ya, jadi belajar, guys. Yang tadi gue bilang, nggak ada waktu tua untuk belajar. Selalu positive thinking. 4, rebound di saat lo jatuh. Ya, orang sukses itu bukan dilihat di bagaimana dia sukses meraih duit, tapi bagaimana dia jatuh lalu dia bangkit kembali. Ya, gue ngomong kayak gini kenapa? Karena kalian bisa lihat nanti kita analisa saham-saham yang rebound. Tapi bukan rebound kayak gitu, guys. Tapi kalau menurut gue adalah kita bisa lihat wait and analyze untuk sukses. Ya, oke? So stay positive. Dan ini cerita mudah-mudahan bisa kalian lihat lagi di Google bagaimana dia meraih kesuksesan dia. Ya, dan bagaimana dia jatuh bangun.
ya. Jangan lo lihat suksesnya, jangan lo lihat istrinya, emang cantik banget sumpah. Tapi yang lo lihat adalah bagaimana dia menjadi positif dan bagaimana dia menjadi manusia yang lebih baik selalu. Mantap. Yang gue suka quote-nya adalah apa? Waktu ditanya begini, men. Ditanya, dia kan udah punya 7, ya. Ini terakhir nih gue cerita. Dia ditanya 7, gitu ya. And then pas ditanya 7 ring yang dia punya atau 7 kejuaraan yang dia punya, dia tanya, what is your favorite ring? Gitu ya. Ring kamu yang 77 itu yang mana kamu yang favorit? Dia tanya gitu sama istrinya, sama temennya ditanya di interview. Tahu nggak dia bilang apa? Yang paling gua favorit adalah the next one, which is ring setelah ini. Mati ya lo. That's hunger you are. That's the positive. That's how positive you are. Oke? Enough khotbahnya. Semoga bisa berguna buat kalian. Lanjut guys, lanjut. Oke, kita hari ini pakai Ami Broker aja ya. Gua agak-agak males nih. Jadi kita lihat BBCA guys. Oh salah, kita lihat IHSG dulu dong. Maaf ya cuy. Oke, agak lama nih ya. Kayaknya ngocehin gue ya. Nggak apa-apa lah ya. Kan ngoceh buat kebaikan. Tadi ada penipuan-penipuan kacrut. Ya kan? Terus sampai yang kayak gini. Ya. Oke. JKSE loncat jaya. And then guys, mudah-mudahan besok loncat lagi nih. Dari 6260-nya kalau dia loncat mudah-mudahan bisa ke 6384 atau ke 65 ya. Mudah-mudahan ya. Dari sini kita bisa lihat komoditinya juga ya. Komoditi kalau kita lihat bahwa European market oke, lihat ya. Karena positif global sentiment, vaksinnya juga udah mulai jalan gitu ya. Lalu dari US juga sama, dia mau all time high lagi gitu ya. Dan Dow Jones dan yang lain juga lumayan gitu ya. Pre-market juga sama nih ya. Kita lihat juga sama, future-nya juga Dow Future, S&P Future juga naik. So mudah-mudahan naik, besok juga naik. HA Asia juga mudah-mudahan juga naik. Kemarin yang ini juga naik gitu ya. Ini bilang anti monopoli dan segala macam, mudah-mudahan semuanya hijau juga dan Indonesia juga bisa hijau. Oke, lanjut kita lihat ke nikel. Oke, lanjut ke nikel guys. Lanjut ke nikel. Nah, lumayan ya, agak-agak tipis nih. Jadi kalian hati-hati yang punya Antam sama Inko gitu ya. Tapi ya lumayan lah gitu ya. Lalu kita masuk ke US Oil. Oil katanya lagi naik ya guys ya. Jadi Elsa Akra Medco lumayan lah ya, bisa lo ambil gitu ya nih. Ya, 57 ke 60. Lalu setelah itu coal ya masih turun ya guys ya, harus hati-hati nih ceritanya ya. Tuh mantulnya segini ya, mudah-mudahan ya. Ini tanggal berapa sih? Oh belum. Oke. Lalu setelah itu ada crude palm oil. Oke lah ya, mantul ya. Mudah-mudahan besok jalan gitu ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut ya. Crude palm oil juga sama ya guys ya, lagi naik nih kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan naik beneran ya. Apalagi tuh, nikel udah, ini udah. XAU kalau menurut gua kita lihat ya. Oke lah ya, lagi mau naik, kita tinggal tunggu aja nantinya gitu ya. Oke. Lanjut, habis itu kita masuk ke sini JKSE, mudah-mudahan naik ya. Tadi udah gue bilang. Lalu kita lihat cacing mologinya.
Oke, ya lumayan ya. Basic industry masih, trade dan segala macam nih. Agri mulai naik gitu ya. Lalu ada properti juga nih ya. Kita harus lihat nih yang ini. Aja, ya ketahuan banget langsung dari sini. Bas, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke saham-sahamnya kali guys ya. Pertama mungkin BBCA. Masih naik ya guys ya, all time bikin higher low tapi merah lagi gitu ya, masuk ke sini lagi, mudah-mudahan besok naik gitu ya. Apalagi dia kalau misalnya memang sudah tembus dari averagesnya gitu ya. Lalu setelah itu ada TPIA. Masih naik guys. Oh mau ngapain ya ngambilnya ya. Kalau kalian kayak begini tungguin aja koreksinya. Koreksi di 10744 ya. SL kalian taruh mungkin di area-area 10407 atau 10.085 ya. Overall dia akan target ke area 12.000. Amin gitu ya. Lalu setelah itu ada Herum. Naik lagi. Mau kemana sih? 7.500 ya. Mantap Jaya. Mantap Jaya. Oke, lanjut. Kita masuk ke Bina. Bina. Ini kalau di swing udah nggak bagus ya, tapi dicopet aja mungkin ya. Lalu yang kedua, habis itu ada BSDE. BSDE lumayan ya, kalau dia tembus 12.53 monggo diambil, targetnya ke 13.55. SL kalian taruh di 1189 atau di 1174 ya. Lalu setelah itu ada Citra guys. Citra ya, mudah-mudahan sampai ke 113. SL ditaruh di 1019 dan 984. Target area bisa di 1181 dan di 1226. Lalu setelah itu ada keras. Keras. Mudah-mudahan ya udah naik nih, mantap ya. Sekali lagi lancar bisa ke 860 atau ke area 969 ya. Oke, SL kalian taruh di area-area 659. Targetnya di 713 ya. Oke. Langsung habis itu ada Medco. Medco ini masih sideways ya guys ya. Kalau menurut gua bagus kalau dia di atas 757. Kalau misalnya dia naik bisa ke 850. SL-nya kalian taruh di 659. Lalu setelah itu ada SKRN. SKRN juga bagusnya dicopet aja ya. Kalau kalian mau swing ya tunggu di 943, mudah-mudahan bisa nyampe ke area 1100 ya. Kalau misalnya dicopet ya lumayan lah gitu ya. Lanjut setelah itu ada Semera. SMRA juga mau naik ya guys ya. Mudah-mudahan bisa mantok ke 860 atau ke 884 ya. SL kalian taruh di bawah 762. Buy area kalau misalnya dia antara 800 atau 795. Lalu setelah itu ada Shrill. Naik terus nih Shrill ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari area 279 ya guys ya. Hati-hati kalau kalian mau ambil, mendingan kalian tunggu di 260. SL kalian taruh di 243. Lalu setelah itu ada SSIA. Nah, SSIA SL kalian taruh di 505 ya. Mudah-mudahan bisa dibeli 550 ya. Target area di 619 ya. Udah diomongin ya SSIA. Nah, Lipo konglomerasi kayaknya mau jalan nih guys ya. Mudah-mudahan mau jalan. SL kalian taruh di 1186. Kalau mau beli 1260 atau kalau breakout dari 1332. Kalau dia tembus dari 1393 ya, mudah-mudahan bisa ke 1500. Overall kalau dari monthly lumayan guys. Ya target-target sini lah ya. 32 lah gitu ya. Lalu yang kedua adalah LPCK. Ya. Di monthly-nya juga udah lumayan ada kebangkitan. Di sini juga baru coba bertahan dari averages-nya.
Ya, kalau misalnya dia bertambah lagi atau naik lagi di 12.55, monggo dibeli. SL ditaruh di 11.76, target area di 13.52 dan 15.61. Ya, kalian lihat ya, mudah-mudahan ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah ada SKRM, LPCK, lalu ada INKP. INKP SL kalian taruh di 1382, mudah-mudahan target bisa ke area 16.720 atau 17.000. Lalu temennya which is C Tekim gitu ya. Kalau misalnya dia naik lagi besok tembus 17.02 bisa ke 18 atau 19.000. SL kalian taruh di bawah 14.828 dan SL ditaruh di bawah 15.600 dan yang ketiga di bawah 13.402. Lalu setelah itu ada WIM. WIM hati-hati ya guys ya, udah mau di jalur-jalur area yang biasanya dia koreksi gitu ya. Kalau dia tembus lagi, monggo dibeli ya. Apalagi kalau dia all time high di atas 670 atau 700 ya. Lalu setelah itu, setelah WIM ada BRPT. BRPT guys, BRPT mudah-mudahan bisa sampai ke area-area sini nih guys. Ya. Nih, 12.58 atau 13.42 gitu ya. Lalu setelah itu ada TOWR. TOWR guys, mudah-mudahan SL kalian taruh di 1038, mudah-mudahan bisa lancar ke 1108 gitu ya. Overall masih oke ya guys ya, walaupun hari ini merah gitu ya. Kalau di sini nih, kalau misalnya tembus dari 1128 lucu nih. Ya, bisa all time high gitu ya. Tapi kalau sekarang belum ya. Tapi ya kita tunggu aja daerah sini ya. 1117. Oke. Lalu SL-nya kalian taruh mana, Om? Tadi ya udah gue bilang ya 1033 dan 1010 ya. Lalu setelah TOWR ada MMLP. MMLP mau mantul lagi ya guys ya. SL ditaruh di 325, mudah-mudahan sampai ke 391 atau 408. Kalau dia tembus dari 356 boleh dibeli, oke. Lalu setelah itu ada OPMS. OPMS lancar jaya sampai 363. Udah gue bilang ya, iya kan, swing trader Om Yusa. Udah nggak nyopet lagi Om? Iya masih. Oke, lalu habis itu ada kota. Pulang ke mau mantul. Ini SL ditaruh di 604 atau di 545. Kalau dia mantul dari 694, mudah-mudahan ke 813 ya. Lalu ada SMCB. Ya, ini kalau nggak turun dari 1676 gitu ya, masih oke gitu ya. Kalau dia mantul, tungguin aja di 1828, mudah-mudahan sampai ke 2031 ya. Lalu setelah itu ada TCPI, truk dulu ya. Ini juga sama ya guys ya. SL kalian taruh di 276 ya. Kalau dia tembus dari sini nih guys ya, 300 ya, monggo di hold sampai 337 atau 350 ya. SL kalian taruh di 275 atau 276 ya. 275 atau 266, sorry. Oke, lanjut setelah itu ada Mari. Tahu nggak lo lagu itu? Sheila Majid tuh, Tante Sheila. Oke, 98 ya. SL kalian taruh di 108, buy kalau misalnya dia mantul di 109, target area di 131 ya. Boleh dicopet yang ini ya. Lanjut setelah itu ada Blue guys, ini juga tanda-tanda mau mantul ya. Kalau besok misalnya tembus dari 725 ya, beli aja, target area 750 atau ke area-area sini nih guys ya. Mudah-mudahan ya 764. Lalu setelah Blue ada Teens guys, SL kalian taruh di 1870. Kalau dia kalau dia tembus dari 220 beli aja. Target area guys, target area 2556 ataupun 2700 ya. Lanjut setelah itu ada Speto. Apa itu Om Speto? Nah, ini baru tembus ya. Ya, kita tunggu lagi aja sekali lagi. Kalau dia 567,
Mudah-mudahan bisa sampai ke 613 ya. Mudah-mudahan ya guys ya. Oke. Lalu setelah SPETO ada LPPF tadi udah. Lalu ada WIM. WIM juga sama ya guys ya. Tadi WIM udah ya. WIM udah, gua lupa. Lalu ada LPCK. PCK juga udah ya tadi. Lalu ada LPKR. Kalau dia lucu nih, kalau dia tembus dari sini nih lumayan nih ya, 213 lumayan, mudah-mudahan bisa sampai ke 246 ya. Lalu setelah itu ada visi. Visi juga mau mantul ya guys ya, menurut gua monggo diambil kalau dia mantul dari area-area 420. Kalau misalnya dia mantul dari 420 ya guys ya, bisa nyampe ke 450 atau 500 ya. Lalu setelah itu ada PTPW. PTPW guys, ini masih sideways ya. Kalau dia tembus mungkin 11426 mungkin masih lucu ya. Kalau enggak tinggalin aja. Lalu SSIA-nya udah, tadi ada ERA. ERA udah ini kali Om, ini lagi bikin pattern ya. Kalau dia bisa tembus dari 2837, mudah-mudahan guys. Mudah-mudahan ya. Bentar ya. Nah, mudah-mudahan sampai ke area 3343 ya. Oke, lanjut setelah itu ada plan. Plan guys, plan. Plan, mudah-mudahan bisa sampai sini ya guys ya, 170 ya. Ya, udah lumayan nih, lucu nih ya. Sampai 170 lumayan. Gitu ya. Habis itu target keduanya di 232 ya. Ikutin aja kalau yang udah punya, kalau belum punya tunggu dia koreksi, ambil lagi kalau dia masih mantul naik ke atas. Oke. Lanjut setelah itu ada WWPA. Pertama mungkin kita ngomongin Wika gitu ya. Tunggu 1-2 kali lagi ya kalau gua ya gitu ya. Tapi kalian kalau yang mau lihat secara weekly atau monthly monggo gitu ya. Tapi kalau dari monthly itu ya, kalau gua sih tunggu di atas 227, bisa lah ke 2500 ya, atau ke area-area yang ditunjuk gitu ya, 2460 ya. Lalu setelah itu ada WSKT juga sama ya guys ya. Ya, tuh kalau dia tembus 1677 mungkin baru seru ya ke atas ke 2000 gitu ya. Lalu habis itu ada PTPP. Juga sama ya, kalau dia bisa tembus 1917 monggo baru kita lihat. Adi sama juga kalau dia tembus dari 1609. Apakah udah boleh ngambil Om? Kalau gue sih masih nanti ya. Tapi ya terserah, kalau kalian mau keepnya bulanan ya monggo. Tapi kalau gue masih banyak saham lain yang gue suka gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada apa? Weton mungkin. Weton kayaknya lumayan lucu ya. Ya, tapi gue akan tunggu dia di atas 389 gitu ya. Terserah yang lain mau pom-pom kayak apa, bela beli WWPA terserah gitu ya. Lalu gue akan nunjukin mengenai BBRI sama ya. Kalau dia tembus 4611 monggo beli gitu ya. Lalu BBNI juga sama ya guys ya. Kalau dia tembus dari 6417 monggo dibeli gitu ya. Lalu Silo lagi galau, jadi gua akan meninggalkan dulu. Lalu setelah itu ada BDMN. BDMN lagi koreksi ya guys ya. Kalau bisa tembus 3457 monggo dibeli, kalau enggak lupakan saja. BNGA juga sama ya guys ya, lagi koreksi gitu ya. Lalu setelah itu ada BNII. BNII juga sama ya guys ya, lagi koreksi, ini nggak kuat kayaknya. Kalau dia turun lagi lupain aja gitu ya. Lalu ada BMRI. BMRI juga masih jauh di bawah ya. Kalau di atas 6960 baru kita lihat gitu ya. Lalu setelah itu ada TLKM. TLKM juga sama ya guys ya, masih turun ya. Kalau misalnya kayak begini ya udah lupain dulu ya guys ya. Apalagi kalau dia turun di atas di bawah 3220 ya. Pegas juga sama ya, lagi galau seperti ini. Kalau dia tembus 1596 baru kita bicara gitu ya. Lalu setelah itu ada TLKM ISAT. ISAT masih galau ya guys ya. Jadi gua akan melupakan dulu, kecuali kalian ada di dalam ya, sabar-sabar aja. Lalu habis itu ada HMSP. HMSP guys, punyanya si siapa saham itu ya, gitu ya, yang bacot aja di sana gitu ya.
di beta gitu ya, biarin aja lah ya biar rame gitu ya. Tapi kayaknya sih masih turun ya guys ya. Kalau besok turun lagi, apalagi kalau turun di bawah 1388, lupain dulu. Tapi kalau dia naik 1492 dan 1500, mungkin dia akan ke area 1800 ya. Tungguin aja santai guys kalau yang kayak gini-gini, nggak usah maksa. HMSP ada yang HMSP watchlist gitu kan di forum saham ya. Elah cuy. Kayak kagak ada saham lain aja, lu ngapain duit lu 1 miliar 2 miliar tanggung di situ doang ya? Lalu ada Jas. Kemarin pada bingung ya, Om Yusa, kenapa sih lu bisa lihat bahwa ini terus naik gitu ya? Ya begitulah. Nggak dikasih tahu juga. Oke, langsung abis itu Adro. Adro masih turun ya guys ya. Jadi tungguin aja kalau dia mantul di atas 1345 baru kita lihat-lihat. Lalu setelah itu ada BBKB. BBKB kalau misalnya di atas 600 baru ciamik ya. Apakah udah boleh diambil Om? Kan gue mau ngambilnya inian gitu ya. Monggo aja. Kalau gue sih masih wait and see ya. Kalau gue. Tapi ya kalian monggo. Gitu ya. Lalu setelah BBKB ada Breeze. Breeze guys, Breeze ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 3242 dan keluar dari 3534. Kalau iya, mungkin bisa ke atas ya. Lalu setelah itu ada Antam. Antam mudah-mudahan naik ya guys. Mudah-mudahan ke 3100 ya. Kalau dia bisa tembus dari 3400 bisa tunjuk ke area 5000, 4000-nya ya, 4000 dan 5000. Lalu ada Inco. Inco katanya mengurangi produksi. Bagus lah. Nikelnya jadi naik lagi ya kan, plus lagi yang satu saingannya atau temennya bisa ikutan naik. Nah si Inco lagi turun ya, hati-hati ya guys ya. Kalau misalnya memang dia turun ya monggo ya dilupain dulu gitu ya, jangan buru-buru. Lalu setelah Inco ada Breeze, Rals, lalu ada ya ini juga kita tunggu ya di atas 769, lumayan lucu. Agro juga sama ya guys ya. Kalau dia di atas 1123 mungkin lebih lucu lagi gitu ya. Jadi kita tungguin aja. Lalu ada Bex. Tadi ada yang nanya gitu ya. Kalau gua sih masih nanti ya guys ya. Tungguin aja kalau dia di 102 atau 100 gitu ya. Bisa ditutup di situ. Mungkin target areanya bisa ke 122. So masih nanti ya kalau gua ya. Tapi ya terserah kalian maunya gimana. Lalu ada Aces. Aces lumayan. Tapi kalau gua masih nunggu di 1744, kalau memang 1744 nambung bisa ke 1804 ya. Lalu setelah itu ada JTPE. JTPE mau turun ya guys ya. Tungguin aja mantulan di sini. Kalau kalian besok ternyata dia naik, apalagi ditutup di atas 1232, monggo diambil. Targetnya bisa ke 1354 ya. Tapi kalau dia turun lagi, lupain dulu, tunggu pantulan di area 1163 atau di 1089 ya. Jadi kalau yang udah punya di atas gimana Om? Ya kalau turun ya TP-in aja dulu ya kan. Lalu ada Nikel. Nikel kalau dia tembus dari 1564 baru lucu gitu ya. Lalu ada MTDL. Meter data masih sideways ya guys ya. Kemungkinan kalau dia naik lagi mentok di 1654 ya. Lumayan nih dari sejak 2020 bulan 11 ya. Jadi around 1 year ago atau 6 months ago. Lalu setelah itu ada PPRE. PPRE juga sama ya, sama WWPA yang lainnya. 239 menjadi kuncinya, apalagi kalau mau lebih safe di 253 ya, supaya bisa naik-naik ke atas, oke? Lalu setelah itu ada MDTL, PPRE, PNBS. PNBS kalau misalnya tembus dari 84, monggo dilihat bisa mungkin ke area 98 ya. SL kalian taruh di 75 atau di bawah 80 ya. Lalu setelah itu ada BJTM. BJTM guys, mudah-mudahan loncat nih ya. Kalau dia bisa tembus 855, mungkin bisa ke 961. SL kalian taruh di bawah 760 dan di bawah 777 ya. Lalu setelah BJTM ada Chen, which is the terakhir. Ya, Chen kok CMPP. Nah, lagi turun ya guys ya, gitu ya. Overall sih kemungkinan akan mantul di 161 atau di area 157 ya. Kita tungguin aja, kalau dia mantul mudah-mudahan bisa ke 201. So itu aja guys. Remember the legend yang tadi gue bilang ya. Mudah-mudahan bisa
menjadi pelajaran buat kita semua dan memupuk kita untuk menjadi lebih positif dan lebih tahan banting lagi. So, itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna. Oh iya, gue mau ada market outlook di beta akademi, di akademi beta gitu ya. Kalau yang mau ikutan monggo, tanggal 20 Februari, linknya nanti akan gue taruh di komen ya. Bye bye guys, see you, have a good day, have a good night, bye.